Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pembelajaran kali ini. Maka mari kita mulai pembelajaran kita selalu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang ASEAN, di mana materi pokok atau materi intinya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan di bidang politik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Di mana berdasarkan isi deklarasi Bangkok, ASEAN memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi, serta meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Pastinya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, setiap negara memiliki perannya masing-masing. Apabila peran tersebut tidak dijalankan dengan baik, bangsa-bangsa di kawasan ASEAN tidak akan menjadi kawasan yang maju dan diperhitungkan di antara bangsa di benua lainnya. Telah disinggung bahwa kerjasama ASEAN tidak hanya terjadi pada ekonomi dan politik seperti yang telah dijelaskan pada pekan sebelumnya. Namun kerjasama ASEAN juga terjadi di bidang sosial budaya. Masyarakat sosial budaya ASEAN itu mencakup kerjasama yang luas dan multisektor. Sebagai satu masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini peran negara Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama, sebagai tempat AHA Center yang difungsikan untuk pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang terpusat di Jakarta. Indonesia memberikan dukungan fasilitas seperti gedung dan peralatan. Ya, karena salah satu bentuk kerjasama ASEAN itu adalah penanggulangan bencana alam. Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan bencana alam bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat bencana. Kerjasama penanggulangan bencana menghasilkan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau disingkat AADMER yang ditandatangani pada tahun 2005 dan berlaku pada tahun 2009, yaitu tepatnya pada bulan Desember. Pada Juli 2007 di Manila, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani komponen terpenting dari AADMER, yaitu pendirian ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau yang disingkat AHA Center. AHA Center berfungsi sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN di mana terpusat di Jakarta, Indonesia. Tentunya sebagai tuan rumah, Indonesia akan memberikan dukungan fasilitas seperti gedung dan peralatan yang layak. Inilah dia salah satu peran Indonesia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Selanjutnya, yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan untuk korban bencana di negara ASEAN lain
dengan tujuan mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Yang ketiga, yaitu berperan aktif dalam upaya penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pembentukan ASEAN. Ya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial atau yang biasa disebut sosial budaya, salah satunya juga dalam pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan daerah sasaran pengguna, bahkan juga sebagai produksi narkoba. Kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau yang disingkat ASOD. Seluruh negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menyamakan visi dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Para pemimpin ASEAN sepakat membuat komite yang mengordinasi langkah-langkah untuk mencapai ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Indonesia jelas berperan juga untuk mendukung kerjasama antar ASEAN terhadap pemberantasan narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN bekerja sama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Peran Indonesia selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ini juga merupakan salah satu wujud dalam bentuk kerjasama ASEAN mengenai pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Di mana kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada dokumen Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication atau disingkat RDPE yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concord yaitu Bali Concord 1 tahun 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Selain itu, deklarasi tersebut juga menekankan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Selain dalam meningkatkan kualitas SDM, peran Indonesia lainnya yaitu ikut melakukan upaya pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di ASEAN, di mana pada tahun 2016 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 kegiatan tersebut. Peran Indonesia adalah mendorong negara-negara di ASEAN untuk melaksanakan kebijakan terkait pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan. Hal ini terkait juga dengan bentuk kerjasama bidang sosial budaya yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial, di mana kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial ini difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Inilah dia peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Lantas, apa peran Indonesia di dalam kerjasama di bidang budaya? Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya ASEAN Committee on Culture
and Information atau disingkat ASEAN COCI pada tahun 1978. Tujuan pembentukan ASEAN COCI adalah untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Kerjasama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, antara lain acara pembekalan di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama budaya bisa kalian lihat pada layar. Yang pertama, melakukan pertukaran budaya antar negara, di mana Indonesia sering sekali mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya Indonesia. Kerjasama tersebut bermanfaat tentunya sebagai upaya pelestarian budaya Indonesia dan meningkatkan hubungan antar negara di ASEAN. Yang kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia. Indonesia juga sering mengadakan pertunjukan budaya yang menampilkan pementasan tari tradisional, pagelaran pakaian adat, pertunjukan rakyat, dan kuliner di luar negeri. Negara-negara ASEAN juga sering mengadakan pameran budaya di Indonesia. Kegiatan ini tentunya bermanfaat untuk memperkenalkan budaya antar negara di ASEAN. Dan yang terakhir juga berperan di dalam mengadakan berbagai festival untuk menarik wisatawan. Misalnya Festival Budaya Jember, Jawa Timur, dan Festival Bunga Chiang Rai di Thailand. Festival tersebut tentunya bermanfaat untuk mengembangkan industri budaya dan pariwisata, serta menarik kunjungan wisatawan. Tentunya, jika banyak wisatawan asing berkunjung, maka pendapatan negara juga akan ikut meningkat. Kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan. Inilah dia peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Lantas, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan? Tentunya, setiap negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda. Kondisi ini yang mendorong negara-negara di ASEAN bekerja sama dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan antar negara Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau yang disingkat SEIMEO atau kalau bahasa Indonesianya SEAMEO, SEAMO, dengan singkatan dari Southeast ASEAN Ministers of Education Organization. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 30 November 1965. Kerjasama pendidikan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, yaitu ASEAN Committee on Education atau yang disingkat ISCOE, berarti ASCOE. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan tentunya mengalami kemajuan. Hal tersebut terlihat dari penandatanganan Deklarasi Penguatan Kerjasama Bidang Pendidikan melalui KTT ASEAN ke-15 di Thailand, yang bertujuan untuk menghadapi masyarakat ASEAN 2015. Nah, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam kerjasama di bidang pendidikan. Beberapa contoh peran Indonesia dalam bidang pendidikan dapat kalian lihat pada layar. Yang pertama, menetapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia atau HAM, dan prinsip demokrasi. Manfaat dari penetapan kurikulum adalah untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dengan menjunjung persamaan HAM dan demokrasi. Yang kedua,
melakukan pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan jiwa kompetisi para pelajar di ASEAN. Mereka pun akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh beasiswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu membentuk kelompok peneliti dengan negara lain. Misalnya, Indonesia mengajak negara Singapura meneliti tentang kualitas padi di Indonesia. Peran tersebut bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Wawasan negara-negara ASEAN pun semakin luas. Nah, selain itu juga salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau yang disingkat ASEAN COST atau nama lainnya Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang telah terbentuk pada tahun 1978. Kerjasama tersebut didorong oleh perbedaan perkembangan iptek yang berbeda di negara-negara ASEAN. ASEAN COST ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama tersebut juga mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara. ASEAN COST ini diwujudkan dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan beragam temuan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Dari ASEAN COST dibentuk pusat-pusat penelitian antara lain ada Biotrop, Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi yang terdapat di Bogor. Lalu ada Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika yang berada di Penang, Malaysia. Lalu juga ada Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura dan ada juga Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Selain di bidang pendidikan, tentunya ada di bidang olahraga, seperti yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali, yaitu adanya ajang olahraga SEA Games atau singkatan dari Southeast ASEAN atau yang biasa ditulisnya SEA, kalau bahasa Indonesia SEA Games gitu ya. Dibacanya SEA Games. Nah, di sini peran Indonesia yaitu pernah menjadi tuan rumah untuk acara SEA Games ini. Inilah dia peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, pendidikan, bahkan olahraga. Dengan ini berakhir sudah pemaparan materi hari ini. Kalian bisa tentunya membaca-baca kembali buku tematik kalian dan berbagai sumber lainnya terkait dengan kerjasama ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Sebagai penutup, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang akan diberikan nanti pada link. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.